adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan saya Kak Jessica. Dan saya Kak Feli. Nah, pada pagi hari ini kita mau beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Nah, Kakak Feli undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mengangkat pujian kita. Selamat pagi Tuhan. Tuhan peliharakan saya setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Masih tetap berdiri, kita mengangkat pujian kita. Oh, sukacitaku. Bahkan mati bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah atas segala kehidupanku. Ya. Doa votum. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa dalam surga, kami naikkan ke hadapan diri Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan seminggu lamanya dalam segala aktivitas kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya hingga pagi ini. Dan kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh lakukan saat ini. Biarlah kiranya ibadah yang kami buat boleh berkenan di hadapan diri Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kiranya dapat jadi seturut dan pimpinan penyertaan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyi Allahku Besar.
dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik semua, mari bangkit berdiri. Kita akan mengingatkan pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali dan mari kita menyanyi berdoa bicara dengan Tuhan, dan doa syafaat sebentar dipimpin oleh Pak Pendeta Nelman Mangalik. Berdoa bicara dengan Tuhan. Berdoa bicara dengan Tuhan. Aku senang, ku sedih, ku berbicara dengan Tuhan. Berdoa bicara dengan Tuhan. Berdoa bicara dengan Tuhan. Berdoa bicara dengan Tuhan. Aku senang, ku sedih, ku berbicara dengan Tuhan. Berdoa bicara dengan Tuhan. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan berdoa syafaat. Sebab itu, mari duduk dengan baik, dengan tenang. Kita akan menghadap Tuhan dengan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan dengan merendahkan kehidupan kami. Kami datang menyapa Engkau sebagai Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami, Dia Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memelihara kami, yang telah melawat kami, menjaga kami, menjalani hari-hari hidup kami hingga pada saat ini. Semalam Tuhan telah menolong kami saat kami beristirahat.
Dan terima kasih kami boleh bangun dengan kondisi sehat, dengan kondisi semangat, bersuka cita, dan saat ini kami sedang berada dalam penyembahan kami bagi Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang sepekan yang telah kami jalani dalam kegiatan kami, baik kegiatan belajar kami, belajar daring, maupun kegiatan-kegiatan di luar rumah. Terima kasih oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami bisa melakukan dan menjalani semuanya. Terima kasih ada di antara kami yang bersuka cita karena berulang tahun. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang terus menambahkan hari-hari hidup kami, usia kami, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan cukup setahun hingga pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan yang terus memberkati, memelihara kami, pribadi kami, dalam keluarga kami bersama dengan orang tua kami, demikian pun dalam persekutuan kami, sekolah minggu Jemaat Dirgantara. Kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa, kiranya penyembahan kami pada hari ini mempermuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan kami akan terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan dan kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk perjalanan hidup kami selanjutnya, dalam perjuangan kami, dalam pertumbuhan kami, dalam pendidikan kami. Saat ini Tuhan, ada di antara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, baik bagi kami di SMP pada akhir bulan ini. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan bersama dengan kami, sehingga kami dapat mengikuti ujian dengan baik. Demikian pun di SD pada awal bulan yang akan datang, kiranya kami semua ditolong oleh Tuhan, kami diberkati Tuhan dengan hikmat, kecerdasan, kami bisa mengikuti ujian dengan baik. Yang mempersiapkan diri untuk mengikuti semester kenaikan kelas, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami semua sehingga perjuangan kami, pendidikan kami dapat kami jalani, dapat kami lalui dengan baik. Doa kami, semoga Tuhan menolong kami semua berhasil naik kelas, berhasil lulus, dan kami akan melanjutkan pendidikan kami ke tingkat yang lebih tinggi. Berkatilah guru-guru kami yang terus membimbing kami, guru-guru di sekolah dan juga guru-guru di sekolah minggu. Kiranya semuanya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk membimbing, mengajar kami kebenaran-kebenaran dan pengetahuan-pengetahuan untuk masa depan kami. Berkati juga para orang tua kami yang dengan segala kesabaran, ketekunan, membimbing, mengarahkan kami di rumah untuk belajar daring saat ini. Semoga semuanya dipakai Tuhan untuk membimbing, mengajar kami dalam pelajaran ini. Ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan kami di sekolah minggu Jemaat Dirgantara. Tuhan akan berkati kami semua sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan. Persekutuan kami akan terus maju dan berkembang. Walaupun sampai saat ini kami belum bisa berjumpa bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah. Tetapi kiranya Tuhan terus menolong kami, memberikan kami kesempatan sehingga pada waktunya kami boleh berjumpa bersama-sama dalam penyembahan di rumah Tuhan. Kami teringat untuk beberapa teman kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Kami doakan teman kami Carlisa, Briel, Neta. Kami berdoa untuk Fier, kiranya semuanya yang sakit dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dengan kuasa dan lawatan Tuhan. Teman-teman kami yang sakit boleh sembuh kembali. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga,
Kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk pelayanan kami di Jemaat Dirgantara. Tuhan berkati gembala kami yang ada. Tuhan berkati semua pelayan untuk dapat melakukan pelayanan kepada sekalian jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dan Allah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Serta terimalah kami yang datang berdoa kepadamu. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita Vidi. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Wah, kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari adik Vidi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Bapa yang sungguh baik dan mengasihi kami, di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu, karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, di mana kami boleh siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, mampukan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, jam perenungan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, persiapkan Alkitabnya masing-masing dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Semua persiapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya masing-masing. Yang tidak bisa membaca, dengarkan Ibu Guru untuk membacanya. Dari 1 Samuel pasalnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Perhatikan Ibu Guru membaca. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Soim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat yang ke-8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibir saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat yang ke-14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencerahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama.
Ayat yang ke-17, jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Anak-anakku yang di rumah, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya dulu. Minggu lalu ketika Ibu Pendeta menyampaikan firman Tuhan, apa tema dari Ibu Pendeta pada minggu lalu? Ada yang ingat? Pasti ada yang mengingat. Kalau Ibu Guru, saya ingat Ibu Guru bahwa murid-murid harus taat. Nah, itu judul khotbah dari Ibu Pendeta Yohana. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Allah atau Tuhan menjawab doa. Nah, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, apa yang diceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di suatu kota di Rama, ada seorang bapak yang namanya, siapa yang tahu? Bapak siapa tadi yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan? Bapak Elkana. Nah, ini seorang Bapak Elkana yang mempunyai 2 orang istri. Yang pertama istrinya adalah Ibu Hana. Coba diperhatikan ya. Yang pertama mempunyai istri namanya Ibu Hana. Yang kedua adalah Ibu siapa namanya? Ibu Penina. Di dalam pembacaan kita dikatakan Bapak Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang pertama adalah Ibu Hana, yang kedua adalah Ibu Penina. Nah, Ibu Penina ini mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan Ibu Hana di dalam pembacaan kita bahwa Ibu Hana ini tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan. Nah, coba perhatikan di dalam ayat yang kelima, apa yang dikatakan. Ayat yang kelima bagian B dikatakan bahwa sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Yang dimaksud dengan Tuhan yang ditutup kandungannya adalah Ibu Hana. Jadi pada saat itu Ibu Hana sedang di dalam pergumulan. Siapa yang bisa membuka pintu kalau Tuhan yang sudah menutup? Tidak ada ya? Pasti Tuhan sendiri yang akan membukanya. Tidak ada orang yang bisa membuka pintu kalau sudah Tuhan tutup. Jadi di sini dikatakan bahwa Ibu Hana ditutup kandungannya oleh Tuhan. Itu berarti bahwa Ibu Hana tidak akan mempunyai keturunan atau tidak akan mempunyai anak. Tetapi di dalam firman Tuhan tadi di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Ibu Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Samuel. Coba siapa yang tahu mengapa Ibu Hana dikatakan sudah ditutup kandungannya, tetapi di ayat yang terakhir dikatakan bahwa dia mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Ibu Hana memperoleh anak karena dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Ibu Hana masuk di dalam rumah Tuhan untuk berdoa, menyampaikan, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan pergumulan mereka bahwa
Ibu Hana tidak akan mempunyai anak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada ayat yang kelima. Tetapi karena Ibu Hana tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, sehingga Ibu Hana bisa boleh memperoleh anak, boleh diberikan anak. Nah, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamat-amati mulut perempuan itu. Ketika Ibu Hana berdoa di dalam rumah Tuhan itu, Ibu Hana tidak bersuara. Ibu Hana hanya berbicara di dalam hati. Mulut mereka hanya komat kamit, tidak ada suara. Sehingga Imam Eli, atau mungkin kalau kita sekarang pendeta ya, Imam Heli itu mengira bahwa Ibu Hana ini mabuk. Nah, siapa yang sudah pernah lihat orang mabuk? Bagaimana kalau orang mabuk? Orang mabuk itu kalau jalannya peot-peot begini, tidak jelas, bicaranya tidak jelas. Dia kadang bicara sendiri, bicaranya tidak terarah. Ya, sama seperti itu. Ibu Hana yang dikira oleh Imam Eli, dia mabuk. Tetapi Ibu Hana katakan di dalam ayat yang ke-13, karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat yang ke-14, kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat yang ke-15, apa yang dikatakan Hana? Hana katakan, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Nah, di dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-15, Hana katakan, saya bukan orang mabuk Tuan, tetapi saya bersusah hati. Saya mempunyai pergumulan berat. Jadi saya datang kepada Tuhan mencurahkan isi hati saya. Saya datang kepada Tuhan untuk berdoa. Supaya apa yang saya rindukan, apa yang saya inginkan, kalau Tuhan kehendaki saya boleh diberikan. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, adakah yang pernah mempunyai kerinduan atau keinginan memiliki sesuatu? Apakah itu mau memiliki tas, mau punya baju baru, mau punya sepatu, atau apa saja? Pasti semua anak-anakku yang ada di rumah pernah mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu. Sama dengan Ibu Hana di sini. Dia ingin mempunyai anak sehingga dia masuk di dalam rumah Tuhan untuk berdoa. Apa yang terjadi? Walaupun pada ayat pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah menutup kandungannya. Pada ayat yang terakhir dikatakan bahwa dia mengandung. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang namanya Samuel. Mengapa bisa Tuhan kasih anak kepada Hana? Karena Hana berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi anak-anakku yang ada di rumah, tetap berdoa. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita rindukan, mari kita berdoa. Kalau kita minta kepada bapak atau mama, mau beli sepeda baru. Mama katakan belum ada uang, jangan putus asa. Datang kepada Tuhan berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan memberkati orang tua kita, bapak kita dalam pekerjaan. Supaya apa yang dikerjakan Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat dan boleh dapat memberikan kepada kita untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Mungkin ada anak-anakku yang belum terkabulkan atau ada yang keinginannya belum. Tetap berdoa, doakan kedua orang tua kita supaya Tuhan memberikan berkat-Nya. Pasti kita gembira, pasti kita sangat senang ketika kita mau memiliki sesuatu, mau mengingini sesuatu, dan Tuhan mengasihi kepada kita, Tuhan kasih kepada kita.
Jadi, siapa yang mau berdoa di sini? Anak-anakku yang ada di rumah. Pasti semua mau berdoa ya, karena doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita orang Kristen, kita harus setia berdoa, tetap berdoa kepada Tuhan. Supaya di dalam menjalani kehidupan, walaupun banyak masalah, banyak pergumulan, sampai pada hari ini kita masih di rumah belajar bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa satu kali waktu Tuhan akan membuka jalan. Kita akan kembali ke sekolah untuk belajar. Mari kita berdoa bersama-sama terus, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi Ibu Guru ingatkan bahwa pelajaran kita pada hari ini, yaitu Allah menjawab doa. Di sini Tuhan sudah menjawab doa Hana. Yang pertama kalinya dikatakan tidak akan mempunyai anak. Tetapi ketika dia berdoa, dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita tetap berdoa, tetap setia berserah kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Tadi Ibu Hana terseduh-seduh menangis. Karena merasa, Ibu Guru juga biasa ketika berdoa, kadang meneteskan air mata. Karena sungguh-sungguh bahwa saya tidak sanggup dan tidak mampu untuk berbuat, untuk menjalani pergumulan ini. Tetapi akhirnya Tuhan menjawab. Jadi anak-anakku yang ada di rumah ingat, setialah berdoa kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan menjadi ayat hafalan kita pada saat ini, 2 minggu ke depan, yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 12. Ingat ayat hafalannya Roma 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Anak-anakku yang menghafal, jangan lupa dikirimkan video hafalannya sebelum tanggal 7 Mei. Ingat ya, sebelum tanggal 7 Mei, ayat hafalannya atau videonya sudah rampung semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik semua, kita siapkan persembahan kita akan membawa persembahan kita dan kita akan menyanyi bawa persembahan. Dengan rela hatimu
Doa persembahan dipimpin oleh Kak Esar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami saat ini untuk di mana kami boleh memberikan persembahan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Bila kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu di jemaat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian kita hari lepas hari. Doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik, kami persilahkan. Mari kita akhiri penyembahan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Pengumuman, jangan lupa ibadah doa Jumat Sekolah Minggu setiap hari Jumat jam 5 sore secara live streaming dan ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu jam 8:30 pagi secara live streaming. Dan jangan lupa ya, juga sudah dikasih tahu sama ibu gurunya tadi, ada ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 12. Paling lambat itu videonya dikumpul sebelum tanggal 7 Mei. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!